Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, para pejanib, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Di kesempatan kali ini, saya akan membagikan kisi-kisi atau materi pokok dari tes SKB Guru Kelas Sekolah Dasar. Namun sebelum itu, teman-teman bisa bantu dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video lainnya dari channel ini. Oke, terima kasih. Kisi-kisi atau materi pokok SKB Guru Kelas Sekolah Dasar ini berdasarkan dari FR peserta yang telah melaksanakan ujian mulai dari hari pertama hingga sekarang dan dari berbagai daerah. FR ini saya dapatkan dari berbagai grup, kemudian disatukan dan merangkumnya menjadi materi pokok. Tidak ada salahnya untuk teman-teman mempelajarinya. Namun di sisi lain, teman-teman juga bisa mempelajari materi pokok yang lain yang tidak ada dalam video ini. Karena paket soalnya itu tidak sedikit dan kita tidak akan tahu jenis dan bagaimana yang akan kita dapatkan nantinya. Oke, silahkan simak sampai selesai. Yang pertama, kompetensi pedagogik. Untuk pedagogik ini ada 9 poin. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa SKB kali ini sangat berbeda dengan tahun-tahun kemarin, di mana tahun ini kompetensi pedagogik menjadi momok yang sangat menakutkan bagi peserta SKB, khususnya tenaga pendidik atau guru. Pasalnya, tingkat kesulitan soal bisa dikatakan sukar, karena option jawaban dari soal hampir mirip, dan butuh ketelitian dan penalaran, ditambah soalnya juga yang panjang. Hal yang lain mengenai perbandingan jumlah soal pedagogik dan profesional, di mana tahun-tahun sebelumnya lebih banyak kompetensi profesional daripada pedagogik. Namun sekarang jumlah soal pedagogik lebih banyak dibanding profesional. Kan ada yang mendapatkan perbandingan soal antara 60 dan 40, di mana soal pedagogik 60 dan 40 untuk profesional. Bahkan ada yang mendapatkan 70/30. 70 untuk pedagogik dan 30 untuk profesional. Oke, langsung kita ke pokok materinya. Yang pertama itu RPP dan silabus. Nah, untuk RPP silabus ini yaitu berupa komponen-komponen, cara penyusunan, serta prinsip dari penyusunan RPP dan silabus. Kemudian yang kedua, Prota dan Promes, program tahunan dan program semester. Poin yang kedua ini hampir sama dengan yang pertama tadi, yaitu berupa komponen-komponen dan cara penyusunannya. Kemudian yang ketiga, remedial atau pengayaan. Yang keempat, instrumen dan jenis penilaian. Untuk 3 dan 4 ini berupa studi kasus. Artinya kita diberikan kasus dalam suatu kelas. Terus kemudian kita tentukan tindakan apa yang kita lakukan sebagai guru. Sebagai contoh, pada tes atau ujian, terdapat 5 siswa orang yang mendapatkan nilai KKM. Apa tindakan kita sebagai guru terhadap siswa tersebut? Kemudian yang kelima, pembuatan soal. Contoh soalnya itu berupa langkah-langkah dari pembuatan soal, prinsip pembuatan soal, serta kesalahan pembuatan soal. Yang keenam, kesulitan belajar. Nah, untuk poin keenam ini yaitu berupa soal tentang definisi atau berupa studi kasus. Salah satu contohnya itu jika di dalam suatu kelas terdapat siswa yang mengalami kesulitan belajar. Nah, pertanyaannya itu bagaimana tindak lanjut kita sebagai guru untuk menghadapinya. Kemudian yang ketujuh, metode, strategi, model, teknik, dan pendekatan. Nah, untuk poin yang ketujuh ini berupa studi kasus. Contohnya jika di dalam suatu kelas ada siswa yang pintar, malas, ataupun aktif dan lain-lainnya, bagaimana strategi kita sebagai pendidik menghadapinya. Kemudian yang kedelapan, kegiatan pembelajaran di kelas. Contohnya itu seperti apersepsi, cara memotivasi dan membangkitkan semangat belajar siswa. Kemudian yang kesembilan,
menghitung nilai rapor, dan kenaikan kelas. Nah, contoh soalnya ini berupa studi kasus. Seperti jika di dalam suatu kelas terdapat siswa yang nilainya atau 3 mata pelajaran di bawah KKM, bagaimana tindak lanjut kita sebagai guru? Apakah akan menaikkan siswa tersebut atau tetap tinggal di kelas tersebut? Selanjutnya, kompetensi profesional matematika. Yang pertama yaitu pecahan. Contoh soalnya itu seperti menyederhanakan pecahan atau operasi hitung pecahan seperti perkalian, pembagian, penjumlahan, atau pengurangan pecahan. Kemudian yang kedua, perbandingan. Perbandingan sebalik atau tidak sebalik. Kemudian yang ketiga, peluang. Yang keempat, basis bilangan. Yang kelima, bangun datar. Seperti salah satu contohnya itu menghitung luas atau keliling dari suatu lingkaran. Kemudian yang keenam, bangun ruang. Salah satu contohnya itu menghitung volume dari tabung. Yang ketujuh, aljabar. Yang kedelapan, aritmatika. Yang kesembilan, geometri. Yang kesepuluh, KPK dan FPB. Salah satu contohnya itu berupa soal cerita. Kemudian yang ke-11 yaitu debit, volume, dan waktu. Kemudian yang ke-12 kecepatan. Nah, untuk kecepatan ini terkadang soal yang muncul yaitu tentang waktu berpapasan dan waktu menyusul. Kemudian yang ke-13 bilangan prima. Selanjutnya untuk kompetensi profesional bahasa Indonesia. Yang pertama itu menentukan tema, latar, watak, amanat, dan alur dalam sebuah drama atau cerita, dialog, ataupun puisi. Kemudian yang kedua itu konotasi dan denotasi. Kemudian yang ketiga jenis karangan. Apakah itu karangan persuasi, argumentasi, deskripsi, narasi, dan lain-lainnya. Kemudian yang keempat parafrase. Yang kelima yaitu kalimat terumpang. Contohnya itu sebuah paragraf di mana paragraf tersebut terdapat beberapa kalimat atau kata yang kosong. Kemudian kita akan mengisinya. Yang keenam, kata baku. Selanjutnya, kompetensi profesional IPA. Yang pertama itu rangka manusia, seperti fungsi dari tulang manusia. Kemudian yang kedua, tata surya. Salah satu soalnya itu seperti teori-teori tata surya. Kemudian yang ketiga, pernapasan manusia. Yang keempat, listrik. Yang kelima, gaya. Kemudian yang keenam, energi. Contoh soalnya itu seperti mengetahui perubahan energi listrik ke energi gerak. Yang ketujuh, perubahan wujud benda. Yang kedelapan, lensa cekung, lensa cembung. Kemudian yang kesembilan, kerusakan alam. Kemudian yang kesepuluh, jenis dan bahaya sinar, seperti sinar X, sinar gamma, dan sinar ultraviolet. Kemudian yang ke-11, fotosintesis tumbuhan. Kemudian yang ke-12, jenis penyakit dan penyebabnya, seperti TBC disebabkan oleh bakteri. Kemudian yang ke-13, magnet. Selanjutnya untuk profesional IPS dan PKN. Yang pertama yaitu Pancasila. Salah satu contoh soalnya itu seperti pengamalan nilai-nilai atau butir-butir Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Dasar. Salah satu contoh soalnya itu seperti pasal-pasal atau keterkaitan antara hubungan Undang-Undang Dasar dengan Pancasila. Kemudian yang ketiga, lembaga negara seperti MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, serta fungsi-fungsinya. Kemudian yang keempat, ekonomi. Salah satu contohnya itu seperti ekspor, impor, inflasi, dan deflasi. Kemudian yang kelima, sejarah. Yang keenam, ideologi. Yang ketujuh, perdagangan internasional. Kemudian yang kedelapan, kerjasama internasional. Seperti salah satu contoh soalnya yaitu mengetahui kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara ASEAN. Kemudian yang kesembilan, norma.
contoh dalam kehidupan sehari-hari seperti norma kesusilaan, norma kesopanan, norma agama, dan norma hukum. Oke, itulah tadi pokok materi berdasarkan FR yang saya dapatkan dari berbagai grup. Teman-teman bisa mempelajarinya dari sekarang, dan saya berdoa semoga nanti teman-teman pada saat tes ada yang masuk dari materi tersebut. Sekian dulu untuk video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.